Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasirul awliya'i. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'ufi ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa'malu 'amalas salihin wajtanibu dabbal jahilin. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Al-Ihsan yang dirahmati oleh Allah. Ketika seorang hamba itu dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang baik, maka orang itu dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan faqahu fiddin. Ketika seorang hamba itu dikehendaki oleh Allah menjadi manusia yang baik, maka diberikan pemahaman dalam urusan ilmu agama. Dimudahkan untuk melangkahkan kakinya, mengayunkan tangan. Panjenengan sedaya mudah melangkahkan kaki menuju masjid ini, meninggalkan seluruh aktivitas yang belum selesai di luar sana. Itu suatu bentuk panjenengan sedaya, kula kali panjenengan sedaya, tanda-tanda mau dijadikan orang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda yang kedua ketika Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, maka yang kedua adalah basarahu uyuban nafsi. Tandane menungso iku dikarepno Gusti Allah dadi wong apik. Nomor loro yaiku diparingi ngerti cacate awake dhewe, diparingi ngerti kesalahannya diri sendiri. Ketika kula kali panjenengan sedaya iki mengerti kejelekan, cacat, keburukan diri kita sendiri, maka itu suatu tanda kita akan dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang baik. Karena apa para jamaah yang dirahmati oleh Allah? Kecenderungan sifat yang dimiliki oleh manusia itu apa? Lebih mengerti aib kesalahan orang lain daripada dirinya sendiri. Ketika kita kok mengerti kesalahan orang lain, maka yang timbul dalam diri manusia itu biasanya ghillun, unek-unek Allah. Ketika seorang hamba mengerti kesalahan orang lain, maka yang timbul dalam diri manusia penyakit yang namanya penyakit suudzon, buruk sangka kepada orang lain. Kalau kita sudah terkena penyakit ghillun, unek-unek Allah kepada orang lain, suudzon, buruk sangka kepada orang lain, terus akhirnya terkena yang namanya penyakit manusia, itu jenenge ghibah, seneng rasani, seneng membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Padahal orang lain yang melakukan keburukan, melakukan dosa, itu kita tidak tahu. Barangkali setelah melakukan dosa,
dia itu sudah taubat kepada Allah, dia itu sudah meminta ampun kepada Allah, tapi kita masih suudzon, buruk sangka kepadanya, kita masih ghibah membicarakan orang lain itu. Maka yang paling benar adalah diri kita itu senantiasa husnudzon, baik sangka kepada orang lain daripada suudzon kepada orang lain. Sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pesan kepada kita semuanya. Dikatakan manusia yang beruntung itu yang bagaimana? Apakah kita termasuk? Maka baginda Nabi menjelaskan, tuba liman sagalahu aibuhu an uyubin nas. Tuba, beruntung sekali orang yang sibuk mencari-cari aibnya, kejelekannya diri sendiri daripada mencari aib, kejelekan orang lain, keburukan orang lain. Kalau kita sudah mengerti aib, cacat diri kita sendiri, lalu bagaimana? Maka dikatakan orang yang cinta pada dirinya, maka dia memperbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan manusia cinta pada Nabi, orang itu senantiasa memperbanyak lesannya untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi. Dikatakan manusia cinta pada dirinya adalah mengakui bahwasanya saya manusia yang hina, saya manusia yang berlumuran darah, berlumuran dosa, maksudnya banyak dosa yang aku lakukan daripada taat kepada Allah. Akhirnya manusia itu mampu membaca istighfar. Ketika manusia itu di dunia ini suatu tanda manusia itu beruntung sampai nanti di akhirat adalah ketika lesan ini selalu basah berzikir kepada Allah, berzikir beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia itu bisa berzikir beristighfar kepada Allah, maka ada sebuah keuntungan yang sangat besar, bahwasanya manusia di akhirat itu nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka dari itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kita, tuba, beruntung sekali. Siapa yang dikatakan manusia beruntung? Liman, bagi orang wajada fi sakhifatihi istighfaran katsira. Beruntung sekali. Liman, bagi orang wajada fi sakhifatihi, yang menemukan buku catatan amalnya di akhirat nanti istighfaran katsira. Ketika di dunia ini orang itu memperbanyak baca istighfar. Hadirin salat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kula kalih panjenengan sedaya niki tujuan hidup di dunia ini dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan ini tentunya adalah yang kita cita-citakan adalah mencari kemuliaan, menggapai rahmat Allah. Karena kemerdekaan yang diperoleh bangsa negara kita ini yang diproklamasikan pada 78 tahun yang lalu itu adalah berkat rahmat Allah. Maka yang kita gapai, maka yang kita capai, maka yang kita kejar adalah rahmat Allah. Maka dari itu kula kalih panjenengan sedaya bagaimana mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pesan kepada kita. Salasun, ada 3 perkara. 3 perkara ini man kunna fihi, yang barang siapa bisa melakukan 3 perkara ini, hasabahullah hisaban yasira, Allah akan menghisab dengan hisaban yang ringan. Wa adkhalahu aljannata birahmatihi, Allah akan memasukkan surga atas dasar rahmat Allah. 3 perkara yang kita ketika bisa melaksanakan rahmat Allah itu turun pada diri kita. Akhirnya faqalu, para sahabat pada waktu itu bertanya pada Rasulullah, wa ma hunna ya Rasulullah, 3 perkara itu apa ya Rasulullah yang membuat manusia itu mempunyai derajat yang mulia? Maka yang pertama dijawab oleh baginda Nabi, tu'timan harmaka, engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu.
Kemudian yang kedua, wattasilu mangkotoaka, engkau menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan tali persaudaraan kepadamu. Kemudian yang ketiga adalah wata'fu amman dolamaka, engkau memaafkan kepada orang yang mendolimimu, merugikanmu, menyakitimu. Idza fa'alta dzalika tadkhulu al-jannah. Apabila engkau mampu melakukan tiga hal tersebut, maka ada jaminan engkau dimuliakan oleh Allah. Dalam arti apa? Dikasih rahmat Allah. Ketika rahmat Allah itu ada, maka jaminannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kehidupan praktek yang ada di masyarakat itu rata-rata kalau kita mengkaji sabda Nabi ini, kebanyakan kehidupan manusia di masyarakat itu mau memberi kepada orang yang pernah memberi kepada kita, berbuat loman kepada orang yang berbuat loman kepada kita. Tapi sangat jarang sekali ketika ada orang di masyarakat itu, ada orang yang pelit kepada kita, terus kita mau loman, berbuat mau memberi kepada orang tersebut. Begitu pula yang kedua, karena adanya perbedaan keilmuan, karena ada perbedaan pemikiran, karena adanya perbedaan cara pandang di masyarakat itu, apalagi gara-gara rebutan kekuasaan, rebutan warisan, kadang-kadang ada salah satu saudara kita di masyarakat itu saling memutuskan hubungan famili gara-gara urusan dunia, jabatan, harta dan lain sebagainya. Terus akhirnya apa? Tidak saling menyapa, tidak saling rukun. Dalam bahasa lain diceritakan at-tafriq bainal ahbab, saling berpecah belah di antara keduanya. Gara-gara urusan apa? Dunia. Kalau ada seorang hamba tafriq bainal ahbab, maka perpecahan di antara orang yang saling mencintai, maka yang tepuk tangan bergembira itu adalah setan, karena berhasil menggoda manusia. Itu tidak saling rukun antara saudara satu dengan saudara yang lainnya. Maka ketika ada yang ibda binafsik, memulai untuk merekatkan, mempererat tali persaudaraan, disitulah alladzi yabda'u bisalam, yang dikatakan oleh baginda Nabi itu adalah orang yang terbaik, yang memulai mengucapkan salam kemudian mau merapatkan barisan lagi, dalam arti persaudaraannya direkatkan kembali. Kemudian yang terakhir adalah ketika di masyarakat itu kadang-kadang kita tidak sengaja disakiti orang lain, dirugikan orang lain, dan kemudian orang lain itu dengan semenah-menah tidak mau minta maaf kepada kita, tapi hati kita wa ta'fu amman dolamaka, kita mampu memaafkan orang tersebut tanpa syarat, maka itu suatu tanda derajat kita akan ditinggikan oleh Allah. Dalam hukum dunia mungkin kita rugi, nama kita dijelek-jelekkan, nama kita difitnah, harta kekayaan kita kadang-kadang diambil, tapi kalau kita mampu memaafkan, maka balasannya yang kita petik adalah di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah ini disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qur rabbighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah syukran ala ma na'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara wa alzam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadata man amana bi wassalam. Wa hada man kafara bi warham. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma ada'a dahru adlam wa ala mahalahum yawma syafa'ati wa akrama sallama tasliman katsira amma ba'd.
ويا أيها الناس اتقوا الله إن الله أمركم بأمر بدأ في بنفسه وسن بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وآل طاعتك أجمعين waj'alna minhum warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa a'lanna wa asaytahu wa nasina wa 'alimna wa jahilna wa la tad'alana amalan illa ballaghtana wa la su'lan illa sawwaghtana wa la khairan illa a'taytana wa la syarran illa ghaffaytana. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Bimisal.